setiap zaman itu ada pemimpinnya. Setiap pemimpin itu beda gaya. Gaya seorang kepemimpinan itu sangat tergantung pengalamannya. Maka carilah pengalaman yang sebanyak-banyaknya, karena pengalaman adalah guru yang utama. Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi di program Klik Menyapa, channel YouTube klikkalsel.com. Kali ini saya dan kru berkesempatan bersilaturahmi langsung dengan Bapak Gubernur Kalsel Haji Sahbir Nur, yang akrab disapa Paman Biren. Halo, assalamualaikum. Apa kabar Paman? Waalaikumsalam. Kabar baik. Paman, di masa pandemi ini lagi sibuk apa nih Paman? Sibuk. Ya, selain pekerjaan, kita sibuk juga berolahraga dan ya tamasya, sepeda gitu, dan berbagai kegiatan, mengunjungi masyarakat juga gitu. Oke. Apalagi gubernur kita ini kan akrab bisa Paman Biren, berarti gubernur yang paling banyak punya keponakan. Keponakannya sekarang cuma dua kawan. Nah, di sela pandemi ini gimana nih? Biasanya kan sering silaturahmi dengan para masyarakat. Ya, kita sambil berolahraga juga sambil silaturahmi. Tidak hanya itu, kita jalan-jalan mengunjungi masyarakat, khususnya warung ngopi-ngopi lah dengan warga, itu aja sederhananya. Dan kita di masa Corona ini harus menjaga imun gitu, agar kita tetap bisa terhindar dari COVID-19. Oke Paman, berarti sambil kegiatan ngopi kumpul bareng nggak terlepas nih Paman mengingatkan masyarakat untuk tetap giat melakukan pola hidup sehat, protokol kesehatan juga gitu ya? Iya, kita sambil ngopi, duduk-duduk santai, ngobrol, ada masker juga kita bagi-bagi, jadi kita tetap waspada. Dan ini sambil refreshing juga gitu kan, karena dari bekerja kita juga cukup penat gitu kan, cukup melelahkan, tapi begitu kita bisa bersuah, bisa bersatu dengan masyarakat, khususnya para kaum muda, kalau begini-begini kan kaum milenial, ini sangat membangkitkan semangat kita lagi. Atau imun otomatis naik kan? Coronanya kibah aja. Corona kabur. Oke Paman, biasanya kalau nongkrong-nongkrong sama anak muda ini, aspirasi yang diserap apa sih untuk pemerintahan? Aspirasinya adalah bahwa kita harus berpikiran jauh ke depan. Kita tahu bahwa 2040-50 Indonesia itu mengalami bonus demografi. Demografi. Bonus demografi itu artinya bahwa usia produktif masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia itu sangat berlimpah. Nah, tinggal sebuah pertanyaan, pada saat bangsa Indonesia kelebihan sumber daya manusia yang boleh dikatakan berlimpah, ini kita lihat berkualitas atau tidak gitu kan. Nah, jadi kita bonus pada saat bonus demografi tahun ke depan jauh di sana, di masa-masa anak-anak muda hari ini, generasi hari ini, mereka berkualitas. Nah, kalau berkualitas dia kan pasti akan bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Hari ke depan kan Anda semua yang punya, bahwa Anda harus menyiapkan itu dari sekarang, dan kita sebagai orang-orang tua harus bisa mewariskan kepada anak-anak kita, generasi muda kita, sesuatu yang memang menjadi skill, menjadi kemampuan anak-anak kita nantinya untuk beradaptasi masanya. Oke Paman Biren, saya kan kuliah di Uniska nih. Paman Biren kan alumni Uniska juga. Dapat bocoran dari para senior-senior, dulu Paman Biren ini sangat ulet, aktif di organisasi. Dulu apa aja sih yang Paman ikuti dulu? Iya, dulu kita mulai dari bawah, mulai dari ketua, kalau ini di ketua di fakultas, sampai ketua di seluruh fakultas gitu. Kalau dulu zamannya SMPT nggak ada presiden. Sekarang kan ada BEM. Kalau dulu namanya SMPT, Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi. Jadi seluruh fakultas itu kita ketuanya, dan kita memang ya berkegiatan aktivis lah sama anak-anak kita, generasi muda kita hari ini. Waktu masa kuliah di organisasi pengalaman yang paling berkesan apa Maman? Ya share lah untuk kita kaula muda. Ya, kalau kita yang paling berkesan pada saat kita turun ke lapangan, pada saat kita ketemu masyarakat, kita melihat situasi kondisi masyarakat. Walaupun kita di zamannya dulu
belum bisa berbuat apa-apa. Begitu kita melakukan kegiatan, kita selalu minta sumbangan. Gitu kan. Sama keliling juga kan Pak? Ya, keliling minta sumbangan sama pejabat, sama siapa saja yang punya kemampuan, kita minta bantuannya. Nanti kita turun ke masyarakat, kita kegiatan sunatan massal, kita kegiatan membangunkan WC, bersih musola, bersih masjid, mencat langgar. Oh, mencat musola. Gitu-gitu macam-macam lah. Oh iya. Kalau terkait sunatan massal nih, sempat kan dulu kita kawan-kawan pernah liputan juga. Paman Birin menggelar sunatan massal di tempat yang dulu Pian Baksos waktu jadi mahasiswa. Oh iya, betul. Kita zamannya dulu di Tata Layung. Tata Layung, Paman. Tata Layung. Kita ya kebetulan kita punya dasar lah, punya dari 13 tahun kan kita kerja di kesehatan gitu. Dari walaupun secara tidak teknis, tapi kita namanya dulu pekarya namanya. Dan kita dulu sempat diajari menyuntik, diajari ini semua. Jadi waktu di Tata Alayung itu sempat gak Paman ada tokoh masyarakat atau tokoh warga yang ini Biren yang waktu mahasiswa dulu gitu? Ada? Oh ya Ada karena mereka kan masih ada yang hidup, masih sama ini. Dan anak-anak yang dulunya kita sunat juga sekarang udah seumuran saya mungkin. Oke. Biasa Paman aktif nih, turun ke desa keliling. Nah, di masa pandemi ini kan terpaksa kita di kota aja kan itu. Ada nggak Paman rindu nih untuk bertemu sapa dengan warga-warga itu? Sebenarnya kita rindu sekali dengan desa, rindu sekali dengan masyarakat ujung-ujung Banua inilah, yang ada di pesisir, yang ada di pegunungan, yang ada di lembah. Semua kita rindu. Kita masih berupaya detik-detik terakhir ini mau pengen turdes, kalau besok nggak ada halangan besok berangkat. Cuma kasih menghitung waktu karena begitu banyak agenda pemerintahan juga ya, pemerintahan dan detik-detik terakhir kita ini. Biasanya Paman kalau lagi turdes kan serapan aspirasi yang didapat itu apa Paman? Ya aspirasi dari masyarakat di desa-desa kan tidak semua seperti kita di kota. Mereka butuh jalan yang bagus, mereka butuh bangunan tempat ibadah yang ditunjang biar nyaman beribadah. Dan banyak lagi seperti sekolahan. Ada anak-anak kita yang sekolahnya itu jauh sekali untuk tingkatan SLTA. Hari ini sudah kita bangunkan begitu aspirasi mereka beberapa tahun yang lalu. Hari ini mereka sudah ada sekolahnya. Jadi memang kita datang ke desa-desa menjemput aspirasi. Setiap kemampuan pemerintah provinsi, katakanlah demikian, anggaran memenuhi dan bisa kita lakukan, akan kita lakukan. Atau turdes langsung ngajak kepala dinasnya nih, maksudnya kayak PUPR, leading sektor kita. Oh jadi langsung dikasih tahu, langsung ini dipikirkan nih buat ke depan gitu. Gitu. Pastinya begitu. Oke Paman. Nah Paman lagi saat ini kan lagi asik-asiknya goes nih. Apa sih motivasinya Paman? Motivasinya adalah olahraga. Olahraga itu menciptakan generasi yang sportif. Generasi yang sportif itu adalah generasi yang dekat dengan kejujuran. Nah itu yang kita harapkan hari ini, bahwa kita harus menjadi generasi yang sportif, generasi yang tangguh untuk bisa beradaptasi di suasana zaman hari ini. Kalau sembari goes menyempatkan mampir ke warung-warung juga? Iya, menyempatkan kita mampir ke warung karena kita kan haus. Jadi kita sempat mampir ke warung, kemudian kita ngopi-ngopi lah bersama masyarakat, sama warga, dan warga rata-rata sangat senang sekali ketika ketemu, ketika bisa berdialog, ketika bisa berdiskusi dengan pemimpin. Paman kan waktu pertama jadi wartawan kan lihat Paman Biren nih, sempat ada yang mengganjal nih kan, kenapa gubernur mau becek-becekan tidur di pelataran itu. Nah jadi sampai mau kayak gitu gimana Paman? Ya karena kita berasal dari masyarakat seperti rakyat kebanyakan, pernah jadi tukang ojek, tukang parkir, jaga malam, jadi buruh, semua kita pernah rasakan itu. Kenapa ketika kita harus jadi gubernur harus takut dengan itu? Saya pikir tidak, karena itu memang ya alur kehidupan yang pernah kita jalani, dan kita tidak pernah takut kotor. Nah, kita jangan pernah takut kotor untuk bersih. Gitu. Untuk melayani masyarakat juga ya. Iya. Kalau daerah waktu turdes yang paling berkesan di mana aja tuh Bapak Gubernur? Yang jelas di daerah ujung-ujung kampung. Mulainya kita nggak bisa jalan, kita harus mulai di Semak Belukar sampai kita bikin jalan setapak. Hari ini ada satu tempat yang mobil sudah sampai ke tempat itu. Dulunya kita harus naik gunung, waduh, lewat ini lah. Kayak di Pramasan atas gitu. Iya, itu kan ada Pandin Pengapan di sana, air terjun. Itu kita begitu masuk ke sana, hari ini dulunya 3 jam, sekarang udah setengah jam nyampe. Ternyata masyarakat di desa itu kan butuh infrastruktur yang memenuhi hajat hidup orang banyak ya, seperti jalan.
Apakah Paman Birin turun langsung ke jalan ini? Apakah bikin supaya para pejabat-pejabat tadi sektor lebih serius di lapangan itu ya? Ya kita berharapnya begitu. Kita berharap kita turun, kita berharap yang leading sektor kita turun, kita berharap dari tingkat kabupaten kota juga turun, sampai tingkat kecamatan dan sebagainya. Kita berharap mereka dekatlah dengan rakyat dan bisa menyerap langsung aspirasi masyarakat ke bawah. Berarti menurut Paman Birin sekarang bukan zamannya lagi nih pejabat kerja belakang meja ya? Iya. Sekarang ini harus turun ke lapangan. Karena kita lebih pastinya akan lebih mengerti, lebih bisa mengaplikasikan apa yang menjadi kehendak rakyat. Pak Gubernur kan nih sering nih turdes, ada yang naik gunung apa segala. Ada nggak suatu wahana yang dilirik untuk ditingkatkan pariwisatanya nih? Kalimantan Selatan tuh seperti sehelai kain dari surga kalau aku mengistilahkannya. Karena kita punya tempat-tempat lokasi yang sangat indah. Kayak kita lihat mulai daerah Kota Baru, di sana kita punya pantai yang bersih. Kita punya, kalau Jakarta punya Pulau Seribu, kita punya Pulau Sembilan. Dan bahkan ada penyunya gitu kan. Nah, sekarang kita tahu di Samber Gelap. Samber Gelap itu kita masuk 30 orang tanggal 12 bulan 12 2012. Kita gelar Operation Samber Gelap. Ya, kita masuk ke sana 30 orang, itu semak belukar. Waktu awal. Iya, di tengah laut itu. Nah, kita bersih-bersih, kita ini semua sampai sekarang bisa dinikmati orang. Kalau selain di daerah Kota Baru, untuk daerah Meratus sendiri apa? Daerah Meratus ini kan seperti Manjin Mangapan, Loksado, ini luar biasa air terjunnya, main bambu raftingnya. Kemudian kita kalau lebih dekat lagi kan ada Kabupaten Banjar, ada Kiram, ada yang kita istilahkan dengan Alam Roh 18 Raja 5. Raja 5 lah. Ya. Kalau Raja 4 kan di sana di Papua ya. Nah, kita punya Raja 5 yang tidak kalah eksotisnya, tidak kalah eloknya dengan Raja 4. Nah, yang lucu ada pertanyaan, kenapa Paman Birin diberi nama Raja 5? Kenapa Paman? Iya. Ya, aku bilang kalau Raja 4 sudah ada. Ya kan? Nah, karena Raja 4 sudah ada, kita beri nama Raja 5. Gak mungkin lah aku beri namanya Raja Tega kan. Apalagi Raja Singa. Paman, kalau di daerah Kahung informasinya sempat saya dengar sudah diperbaiki jalannya ya. Daerah Belangian. Kahung itu adalah target kita menjadi wisata andalan di daerah Kabupaten Banjar, sekitar Kiram dan saya itu. Karena di situ adalah gunung tertinggi kedua setelah Gunung Halo-Halo yang paling tertinggi di Kalimantan Selatan. Dan walaupun saya sendiri masih belum sempat sampai naik ke atas, tapi anak-anak muda ada yang sudah nyampe ke atas. Di sana ada air terjunnya juga. Di sana ada pohon yang kita orang 10 orang baru bisa dipeluk pohonnya. Nah itu kalau jadi tempat wisata orang pasti akan berfoto semua di sana. Hanya saja kita harus menjaga keasliannya, kita harus menjaga alamnya. Jangan sampai ada penebangan yang membuat hutan kita di sana rusak. Jadi kalau kita berkegiatan di alam bebas, nih khusus kami lah kok. Kita nih kawan-kawan pendaki, jangan mengambil apapun selain foto, Paman ya. Jangan meninggalkan apapun selain jajak langkah yang bersih kan. Iya, betul. Siap. Dulu zamannya kita mahasiswa udah masuk ke sana. Udah pernah coba naik Kahung? Cuma di Kahungnya. Dulu kita melatih yang namanya emergency 500, namanya Sahipindu, itu kita kebetulan kita jadi pelatihnya. Dulu sama almarhum Puadi namanya di Sulawesi, pecinta alam kita yang muda. Bapak Puadi Yatrin. Iya, ya saya kenal Pak. Nah, itu pelatihnya aku diminta melatih anak-anak alam. Biasa kalau kita melatih kan. Rasanya Pak Puadi itu pelopor pecinta alam dari Unlam gitu kan ya. Dan mendapat pemuda pelopor nasional. Kalau kenangan sama tokoh pendaki Bapak Puadi rame-rame makan ular. Sempat teman waktu naik rimba raya di Kahung. Ular kita tangkap, kita siangi, kita masak, kemudian kita makan bareng. Oke, Paman. Rame-ramenya. Untuk daerah Loksado nih gimana? Loksado ini kan sebenarnya bisa menjadi andalan, bisa dijual sampai ke tingkat dunia. Dan itu jarang-jarang ada di Indonesia, bahkan di dunia pun jarang kalau yang namanya bambu rafting. Karena dia kan punya aliran sungai yang luar biasa. Kita bermain air 2 jam di sana, menghilangkan penat dan lain sebagainya sangat pas. Oke. Paman Birin sendiri melihat
saat ini kan lagi trennya pendakian, habis itu pendaki dari Bandung. Melihat itu seperti apa, Paman? Apakah sangat mendukung nih agar mempromosikan destinasi wisata tempat kita? Sangat mendukung sekali, karena orang yang pendaki ini kan yang jelas dia akan mencintai alam. Ya. Alam itu kalau kita tidak cintai, siapa lagi mencintainya? Nah, oleh karena itu para pendaki kita ini kan orang-orang yang boleh dikatakan bermental baja semua. Kalau nggak bermental baja nggak bakal sampai ke puncak. Sama Pak Manwir mengapresiasi mereka kan habis naik gunung mau memposting kan. Salah satu kan itu untuk mengangkat pariwisata kita juga. Dan zamannya kita kalau melihat gunung nggak sampai ke puncak, kita tidak akan berhenti di tengah gunung. Zamannya kita masih muda-muda. Kalau kita harus sampai ke puncak kalau zamannya kita yang masih ini kan. Oke. Maman Brin, terima kasih banyak nih sudah berbagi pengalaman bagi kita. Terakhir Maman, motivasi untuk kami para kaum milenial agar bisa sedikit mencontoh gaya-gaya pola-pola Paman untuk membuat karakter diri seperti apa? Setiap zaman itu ada pemimpinnya. Setiap pemimpin itu beda gaya. Gaya seorang kepemimpinan itu sangat tergantung pengalamannya. Maka carilah pengalaman yang sebanyak-banyaknya, karena pengalaman adalah guru yang utama. Biasanya kita pasti begitu. Anda jadi ketua ini, pasti Anda proses perjalanan hidup Anda akan mengambil dari yang pernah Anda lewati. Tentunya hal-hal yang bersifat positif, hal yang bisa mendukung dari katakanlah jabatan ataupun Anda sebagai apa hari ini. Oke, terima kasih banyak Pak Gubernur sudah berbincang, berbagi pengalaman bersama kita. Nah, kawan-kawan sahabat Klik Menyapa, itu tadi perbincangan kita dengan Bapak Gubernur Haji Sahabirinor. Paman, sebelum kita closing, kita sapa dulu para kawan-kawan sahabat Klik Kalsel. Salam berpikir positif. Salam berpikir positif. Bergerak. Yes, mantap.